Selamat berjumpa di YouTube channel saya yang pertama. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Baik, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ketahanan Nasional. Baiklah teman-teman, sebelum memulai video kami, klik subscribe di bawah, komen, like, and share. Oke teman-teman. Oke, kita lanjut ke presentasi. Markicho. A few moments later. Salam mahasiswa, kami mahasiswa STIE Al-Wasliyah Sibolga Tapteng. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas PKN dengan dosen pengempu Putra Kaslin Huta Barat SPD MPD. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 3 terdiri dari 6 orang, yaitu Nathanael Ginting, Julianti Aritonang, Binantun Simamora, Mega Agustina Simanjuntak, Ricky Ahimas Manalu, dan Lady Aprilia. Dan selanjutnya kami akan memaparkan materi kami. A. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Ketahanan nasional sebagai strategi berpokok pangkal pada masalah kelangsungan hidup dari suatu bangsa. Masalah kelangsungan hidup ini bukanlah masalah dari negara dan bangsa Indonesia saja, tetapi juga menjadi masalah negara-negara sedang berkembang lainnya. Bahkan juga menjadi masalah-masalah dari negara-negara maju. Tidak salah apabila dikatakan bahwa masalah kelangsungan hidup merupakan masalah utama bagi semua bangsa. Sifat ketahanan nasional, yang dimana sifat ketahanan nasional memiliki 5 sifat, yaitu yang pertama sifat manugal, yang dimana sifat manugal setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun sosial. Yang kedua adalah sifat mawas ke dalam. Sifat mawas ke dalam yang berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Oleh karena itu, ketahanan nasional terutama diarahkan ke diri bangsa dan negara itu sendiri dengan mewujudkan hakikat dan nasionalnya sendiri. Yang ketiga adalah sifat beribawa. Seperti diuraikan di atas, bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua aspek kekuatan mencakup alamiah dan sosial. 4. Sifat berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun. Satu hal tidak boleh kita lupakan adalah bahwa faktor situasi dan kondisi negara yang bersangkutan adalah sangat menentukan dominan. 5. Sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional tidak bertujuan untuk menemakan rasa permusuhan terhadap suatu negara ataupun sekelompok negara tertentu. Nilai-nilai ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asas, yaitu 1. Mandiri. Ketahanan nasional percaya kepada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan. 2. Dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, ia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa. 3. Wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. 4. Konsultan dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidaklah mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis. Pengaruh kehidupan politik yang berjiwa dan bersemangat demokrasi Pancasila terhadap ketahanan nasional di bidang politik. Beberapa hal yang dapat memperjelas pengaruh tersebut diantaranya ialah 1.
pemantapan infrastruktur politik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya telah memantapkan pengelompokan tersebut dan mengakhiri sistem banyak partai di Indonesia. Suatu keadaan yang belum pernah dicapai Indonesia pada masa-masa sebelumnya. 2. Pemantapan suprastruktur politik. Dengan suprastruktur politik yang terdiri dari lembaga-lembaga konstitusional, yaitu lembaga tertinggi negara, akan tercipta stabilitas atau kemantapan karena suprastruktur politik tersebut didukung oleh infrastruktur politik yang mantap pula. 3. Pemimpin nasional yang kuat dan berwibawa. Bentuk organisasi pemerintah pusat yang kredensial dimaksudkan untuk memperoleh pemimpin pemerintah sekaligus pemimpin nasional yang kuat dan berwibawa yang memberikan pembinaan yang dinamis kepada masyarakatnya. Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien. Pemerintah yang demikian mampu menyelenggarakan pemerintah yang demokratis, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mampu melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang menunjang kepentingan nasional. 5. Kesadaran politik, disiplin nasional, dan dinamika sosial. Ketahanan nasional di bidang politik juga dipengaruhi oleh kesadaran politik, disiplin nasional, dan dinamika sosial dari masyarakat. Hubungan ketahanan nasional dengan pembelajaran di sekolah. Dengan adanya ketahanan nasional dalam proses pembelajaran di sekolah, dapat menumbuhkan sikap siswa terhadap nilai-nilai ketahanan nasional. Seperti yang diketahui, nilai dari ketahanan nasional itu berupa mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Misalnya nilai mandiri. Dengan adanya nilai ketahanan nasional yang berupa nilai mandiri seorang siswa dapat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Siswa juga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme seperti siswa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mempunyai rasa hormat terhadap yang lebih tua darinya. Selain itu, siswa juga dapat menghargai rasa nasionalisme. Contohnya, pada upacara bendera, siswa akan lebih serius atau fokus ketika upacara apabila dia sudah memiliki rasa nasionalisme. Demikianlah video presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.